Hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, bebas dari perbudakan dan perhambaan, bebas dari penyiksaan, perguruan, kebebasan yang tidak berdasarkan hukum, diskriminasi, dan tindakan yang lainnya. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak untuk semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Kemudian, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan hak asasi manusia yang sama rata. Sejarah perkembangan HAM. Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada abad pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia atau PUHAM di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat, Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah dilakukan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis yang ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Déclaration droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan atau liberty,
kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternite. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, atau disebut dengan the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi A. Kebebasan untuk beragama atau freedom of religion, B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech, C. Kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want, D. Kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan, tahun 1945 sampai dengan sekarang. Pertama, periode tahun 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Kedua, periode tahun 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Ketiga, periode tahun 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin atau guided demokrasi tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh Presiden. Keempat, periode tahun 1966 sampai 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Kelima, periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR tahun 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengesahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hak asasi manusia di Indonesia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebenarnya ada lebih dahulu dibandingkan dengan Deklarasi PBB atau Universal Declaration of Human Rights
tanggal 10 Desember 1948. Pengakuan hak-hak asasi manusia di Indonesia tampak pada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada alinea pertama dinyatakan, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea ini menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak kebebasan atau hak kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan atau penindasan. Pada alinea kedua dinyatakan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ini menunjukkan adanya pemakmuran atas hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan ekonomi. Pada alinea ketiga dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada alinea keempat dinyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Alinea ini menunjukkan akan hak asasi manusia. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan tentang hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dapat dibaca di layar. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timur Timur, Maluku, Puso, Papua, Semanggi, dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang belum berjalan. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain satu pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. 3. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara penyelenggaraan HAM berat yang terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 4. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian penyelenggaraan HAM di luar Undang-Undang tentang HAM. 5. Memodifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Upaya pendekatan keamanan dengan mengedepankan upaya represif menghasilkan stabilitas keamanan yang sangat stabil, namun dianggap banyak sekali menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlunya lebih memberikan desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan paradigma dari penguasa yang menguasai dan ingin dilayani menjadi penguasa yang menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan perubahan bidang struktural dan kultural dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan yang sama terhadap kaum perempuan untuk menikmati dan mendapatkan hak yang sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sivil, dan bidang lainnya, mematuhi konvensi perempuan sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil. Para pejabat, penegak hukum harus mematuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik, adil, kepada masyarakat, pencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum. Dalam rangka menegakkan hukum, perlunya social control dan lembaga politik terhadap dalam upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Hak asasi manusia harus senantiasa berdampingan dengan kewajiban asasi manusia. Keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban-kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kewajiban untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban untuk membangun dan mengembangkan kehidupan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya. Dari pasal 28J tersebut, jelas bahwa di samping hak asasi manusia, juga setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, yang mengandung arti bahwa setiap orang wajib memenuhi kewajiban asasinya karena setiap hak asasi melekat kewajiban asasi.